Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Adi Rahmat Syafi'i dengan NPM 2357051014. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pakar diagnosa penyakit menggunakan backward chaining. Jadi untuk pengantar sistem pakar itu ada penjelasan sedikit tentang sistem pakar, yaitu sistem yang meniru kemampuan pengambilan keputusan seorang pakar dalam bidang tertentu secara otomatis. Untuk backward chaining itu yaitu metode penelusuran dari hipotesis akhir atau goal ke fakta melalui aturan logika if then. Kegunaannya dalam diagnosa penyakit dan proses troubleshooting yang membutuhkan hipotesis yang spesifik. Untuk tujuan sistem pakarnya itu untuk mendiagnosa penyakit, yaitu mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala yang dialami pasien secara cepat dan akurat. Untuk jenis penyakitnya ada 3, yaitu influenza, demam berdarah dingin atau DBD, dan COVID-19. Untuk fakta awalnya, yaitu F1, pasien mengalami demam tinggi. Yang kedua, pasien mengalami batuk kering. Dan yang ketiga, pasien mengalami nyeri otot. Yang keempat, pasien mengalami ruam kemerahan. Yang kelima, pasien kehilangan indera penciuman. Untuk aturan role sistem pakarnya, yaitu R1, jika demam tinggi dan batuk kering serta kemungkinan COVID-19. Untuk R2, jika demam tinggi and ruam kemerahan dan nyeri otot, maka kemungkinan DBD. Untuk R3-nya, jika demam tinggi dan batuk kering dan kehilangan indera penciuman, maka diagnosisnya COVID-19. Untuk R4, jika demam tinggi dan nyeri otot, kemungkinan influenza. Yang kelima, jika batuk kering dan kemungkinan influenza. Untuk yang keenam, jika kemungkinan DBD dan diagnosis DBD. Nah, untuk proses backward chaining itu langkah pertamanya mulai dengan goals, yaitu hipotesis diagnosa, misalnya apakah diagnosa sama dengan COVID-19. Kemudian evaluasi aturan, itu cek R3 dengan fakta gejala F1, F5, F5. Jika cocok, goalnya tercapai. Kemudian backtracking, jika fakta tidak lengkap, evaluasi aturan dan cari kecocokan secara mundur. Kita lihat R3-nya tadi, yaitu jika demam tinggi dan batuk kering dan kehilangan indera penciuman dan diagnosa COVID-19. Untuk F3-nya tadi, pasien mengalami demam tinggi, kemudian pasien mengalami batuk kering, dan pasien kehilangan indera penciuman. F1, F2, F5. Maka benar diagnosisnya yaitu COVID-19. Berikut diagram alur backward chaining, yaitu 1 diagnosis, yang kedua COVID-19 berdasarkan aturan R3 dan fakta F1 dan F2 dan F5. Apabila dia influenza, maka aturannya R4 dan R5 dengan fakta F1, F2 dan F3. Apabila dia DBD, berdasarkan aturan R2 dan R6 dengan fakta F1, F3 dan F4. Contohnya untuk diagnosis COVID-19. Untuk gejalanya tadi yaitu F1, F2, dan F5, yaitu demam tinggi, batuk kering, serta kehilangan indera penciuman. Untuk proses diagnosanya, kita mencari hipotesis atau goals dengan diagnosa COVID-19,
diperiksa dengan aturan R3. Semua fakta sesuai. Hasilnya, diagnosa COVID-19 berhasil dilakukan dengan tepat. Kita lihat kembali ke R3. Itu jika demam tinggi dan batuk kering dan kehilangan indera penciuman, maka diagnosanya COVID-19. Itu benar. Bahwasanya diagnosanya tadi COVID-19. Untuk contoh kasus yang pertama benar hasilnya. Untuk kasus yang kedua yaitu diagnosa demam berdarah dingin atau DBD. Untuk gejalanya sendiri, demam tinggi, ruang kemerahan, nyeri otot, untuk proses diagnosanya yaitu aturan R2 memperkirakan kemungkinan DBD, lalu R6 menetapkan diagnosis DBD. Dengan diagnosa DBD berhasil dilakukan dengan proses backward chaining, itu melihat R2 dan R6 tadi dengan gejala seperti demam tinggi, ruang kemerahan, serta nyeri otot. Jadi kesimpulannya, efisiensi backward chaining yaitu mengoptimalkan penelusuran fakta berdasarkan tujuan diagnosa yang spesifik. Kemudian penerapan sistem pakar yaitu contoh cocok untuk diagnosa penyakit dan pemecah masalah yang terstruktur dengan aturan if then. Manfaatnya mempermudah dan mempercepat proses diagnosa medis dengan basis pengetahuan terorganisasi. Sekian dari materi tentang backward chaining dalam dunia kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum.